Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib si A, Habib si B. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib, kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli sorga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk sorga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan udah saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam, nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Nah, selamat. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat di hadapan dia, nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Nggak ada bedanya dengan siapapun juga. Sebab Nabi sendiri pun melakukan amal-amal saleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. Nabi katakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bohongnya umat, nggak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan.